Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bakteri. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Biza Trismawarni dengan ketiga teman saya, yaitu Anissa Zinda, Atiyah Naswa, dan Awanda Purnama. Masuk aja ke pengertian. Bakteri itu merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki inti sel atau prokariotik, dan bersifat mikroskopik, yang artinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan membutuhkan alat bantuan seperti mikroskop. Lanjut adalah klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram dan berdasarkan bentuknya. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya nih, pewarnaan gram itu apa sih? Jadi pewarnaan gram itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan bakteri menjadi dua kelompok besar. Apa aja nih dua kelompok ini? Yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Bisa kita lihat pada gambar nomor 3 dan nomor 4, ini adalah contoh bakteri gram negatif apabila kita reaksikan dengan beberapa bahan, yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safronin. Nantinya bakteri gram negatif akan berubah warna menjadi warna merah maupun merah muda. Sedangkan pada poin 1 dan poin 2 bisa kita lihat saat bakteri gram positif direaksikan dengan bahan kristal violet dan iodin, mereka akan tetap mempertahankan warna metil ungu. Selanjutnya adalah klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk. Ini ada, kita lihat udah bulat-bulat ya. Yang pertama adalah kokus, yaitu bentuk bulat. Yang pertama adalah monokokus, dia sendirian, tunggal aja. Yang kedua ada diplococcus, dia bergandengan dua-dua. Yang ketiga tetracoccus, dia bergandengan 4-4. Yang kelima adalah streptococcus, dia bergandengan membentuk rantai. Yang kelima ada sarcina, dia bergelombol membentuk kubus. Yang keenam atau yang terakhir adalah staphylococcus, dia bergandengan membentuk buah anggur. Selanjutnya adalah batang. Batang itu atau bacillus ya. Jadi yang pertama adalah dipobacillus, yaitu dia bergandengan dua-dua membentuk rantai kayak gini ya. Contohnya itu ada azotobacter. Yang kedua ada monobacil, yaitu sendiri-sendiri aja nih. Yang ketiga atau yang terakhir adalah streptobacil, dia itu panjang banget membentuk rantai. Yang terakhir adalah spiral. Spiral atau spirilium. Yang pertama adalah berbentuk spiral nih, lengkung lebih dari setengah lingkaran. Bentuknya lengkung gini ya. Yang kedua ada vibrio atau membentuk koma, lengkung kurang dari setengah lingkaran. Bisa kita lihat ini kayak koma ya. Yang terakhir adalah spiroseta, yaitu bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contohnya ada treponema pallidum. Nah, selanjutnya kita akan membedah satu persatu dari bagian struktur bakteri. Yang pertama ada kromosom, yang merupakan bentuk terpadat dari materi genetik bakteri. Ini merupakan inti atau DNA dari bakteri. Yang kedua ada sitoplasma, yang merupakan tempat terjadinya berbagai reaksi biokimia dalam sel. Sitoplasma juga berperan sebagai perantara transfer materi atau bahan dari luar sel ke organel dan sebaliknya. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom merupakan organel yang berperan dalam sintesis protein. Yang keempat ada plasmid, yang merupakan materi genetik dari bakteri yang terpisah dari materi genetik utama. Yang merah-merah ini terpisah membentuk plasmid yang berbentuk buah anggur ya. Yang kelima ada membran plasma, yang berfungsi dalam pertukaran materi atau zat dari dan keluar sel. Yang keenam ada dinding sel, yang berfungsi sebagai struktur yang menentukan bentuk sel dan melindungi sel dari terjadinya lisis. Yang ketujuh ada pilus, yang berfungsi untuk membantu bakteri melekat pada substrat dan juga berfungsi sebagai jembatan perantara pertukaran materi genetik pada reproduksi seksual bakteri. Yang kedelapan ada flagel, yang berbentuk ekor panjang ini berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Dan yang terakhir adalah kapsul. Mana nih kapsul? Nih, kapsul ini yang membungkus ya, seperti namanya kapsul itu berfungsi untuk pertahanan sel dari serangan sel-sel inang lainnya. Selanjutnya pembahasan terkait beberapa bakteri akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri Salmonella typhi, dimulai dari ciri-cirinya. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, tidak memiliki kapsul, dan merupakan bakteri golongan Peritrichus ataupun bakteri yang memiliki banyak sekali flagel. Selanjutnya, bakteri ini juga patogenik atau dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya kita akan bahas tentang patogenitas dari bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini akan menghasilkan toksin LT atau label toksin yang akan menginvasi sel mukosa, usus halus, dan akan berproliferasi, akan tetapi tidak merusak sel epitel. Selanjutnya akan langsung masuk ke lamina propria dan akan menyebabkan infiltrasi sel radang. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejalanya. Umumnya Salmonella typhi dapat menyebabkan penyakit salmonellosis ataupun tifus atau demam tifoid. Tapi gejala umum jika terinfeksi Salmonella typhi ini yaitu mual, pusing, dan muntah-muntah. Jika orang yang terinfeksi Salmonella typhi menderita salmonellosis, dia akan memiliki gejala yang pertama kram perut, lalu demam dari 8 hingga 72 jam, selanjutnya akan memiliki kram perut. Jika orang ini akan terinfeksi Salmonella typhi dan bergejala tifus, gejalanya adalah konstipasi, demam, dan pusing. Selanjutnya kulit akan gatal dan kemerah-merahan. Selanjutnya faktor resiko dari bakteri Salmonella typhi adalah yang pertama orang yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, orang yang suka atau sering memakan daging yang mentah, yang ketiga tidak peduli dengan sanitasi dan higien makanan yang ia konsumsi. Selanjutnya cara pencegahan infeksi dari bakteri Salmonella typhi. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, ataupun mencuci tangan sesudah buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya adalah mencuci buah dan sayur yang akan ia konsumsi dan menjaga sanitasi dan higien makanan serta menghindari makan daging mentah. Selamat mahasiswa absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Treponema pallidum. Bakteri Treponema pallidum merupakan bakteri penyebab penyakit sifilis atau rajasnya. Bakteri ini memiliki ciri-ciri berbentuk spiral yang halus dan ramping, memiliki panjang sekitar 5-15 Nm dan diameter sekitar 0,1 sampai 0,2 Nm. Bakteri ini patogen terhadap manusia, mikroaerofilik, dan akan mati bila terpapar oksigen dengan tekanan atmosfer sebesar 21%. Kemudian akan mati apabila terkena antiseptik, sabun, sinar, atau panas matahari. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Biasanya penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual, kontak langsung dengan luka penderita sifilis, ibu hamil yang menularkan kepada bayi atau janinnya melalui plasenta pada stadium akhir kehamilan. Jika terdeteksi lebih awal, penyakit sifilis ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh yang lain. Namun, apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, penyakit ini sulit untuk diobati dan akan menyebabkan kerusakan serius dan sistem saraf serta organ lainnya, termasuk pula jantung. Treponema pallidum masuk dengan cepat melalui membran mukosa yang utuh dan kulit yang lecet, kemudian lanjut ke kelenjar getah bening, kemudian ke aliran darah, dan menyebar ke seluruh organ tubuh. Gejala penyakit sifilis ini dibagi menjadi 4, yaitu primer, sekunder, laten atau bersembunyi, dan tersier. Primer atau gejala awal, gejala ini yaitu terdapat luka pada tempat infeksi awalnya, yaitu di sekitar anus, alat kelamin, atau mulut. Gejala ini muncul 2-4 hari setelah infeksi terjadi. Gejala kedua yaitu gejala sekunder. Gejala ini yaitu muncul ruam di sekujur tubuh, termasuk di telapak tangan dan kaki. Kemudian muncul kutil di sekitar area mulut dan alat kelamin. Gejala ini dapat datang dan hilang berkali-kali dalam 1 tahun sejak pertama kali terinfeksi sifilis. Gejala keempat yaitu gejala laten atau bersembunyi. Maksud dari gejala ini yaitu penderita tidak akan mengalami atau merasakan tanda-tanda penyakit sifilis ini lagi. Namun justru gejalanya
akan berkembang kembali, muncul kembali pada tahap keempat, yaitu tahap tersier. Gejala keempat yaitu gejala tersier. Gejala ini muncul sekitar 3-15 tahun setelah infeksi awal bakteri Treponema pallidum. Sekitar 15-30% penderita penyakit sifilis apabila tidak diobati dengan serius akan menyebabkan komplikasi yang biasa dikenal dengan sebutan sifilis tersier. Dalam tahap ini, komplikasi yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan pada otak, jantung, hati, otot, tulang, dan gangguan pada aliran darah. Orang-orang yang beresiko terkena penyakit sifilis ini yaitu orang-orang yang berhubungan seksual tanpa kondom, orang yang berhubungan seksual laki-laki dengan laki-laki atau gay, penderita HIV atau AIDS, kemudian individu yang sering bergonta-ganti pasangan, dan ibu hamil yang menularkan pada janinnya melalui plasenta. Sekian penjelasan dari bakteri Treponema pallidum. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan salah satu jenis bakteri, yaitu Neisseria gonorrhea atau biasa disebut gonococci. Gonococci merupakan salah satu mikroorganisme berupa bakteri potensial patogen penyebab penyakit infeksi menular pada pria maupun wanita yang ditularkan melalui hubungan seksual yang biasa disebut gonor. Bakteri ini hanya terdapat pada manusia. Lalu apa aja sih yang bisa diserang oleh bakteri ini? Bakteri ini menyerang epitel kuboid atau kolumnar pada permukaan membran mukosa seperti yang terdapat pada uretra atau saluran kencing dan sperma, pada servis atau leher rahim, pada vagina, pada rektum, dan faring atau tenggorokan. Lalu apa aja sih ciri-ciri dari bakteri ini? Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk diplococcus, yaitu bulat dan bergandengan dua-dua, memiliki diameter sekitar 0,8 dan tidak dapat bergerak. Bakteri ini juga bersuhu tinggi dan membentuk spora. Lalu apa aja sih yang bisa disebabkan gitu loh oleh bakteri ini? Pada pria, bakteri ini menyebabkan uretritis, dan pada wanita dapat menyebabkan radang panggul. Gejalanya, pada laki-laki keluarnya cairan kuning kental disertai peradangan hebat di muara saluran kencing. Sedangkan pada perempuan gejalanya mirip keputihan biasa, kadang-kadang disertai gangguan siklus menstruasi maupun pembengkakan vulva. Apa aja sih faktor resiko dari terpaparnya bakteri ini? Yang pertama adalah sering berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua adalah homoseksual atau pekerja seks seksual. Dan yang ketiga adalah wanita usia lanjut atau yang sudah menopause. Yang keempat adalah tidak menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. Yang kelima adalah faktor keturunan. Yang keenam adalah pernah mengalami infeksi sejenis. Dan yang terakhir adalah pernah terdiagnosis oleh donor sebelumnya. Selanjutnya materi dari saya, Awan Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Staphylococcus aureus. Nah, ini bakteri apa sih sebenarnya? Nah, bakteri ini itu secara umum yaitu adalah bakteri patogen yang ada di lingkungan kita. Jadi si bakteri ini itu dapat di berbagai tempat. Misalnya ada di tubuh kita, dari baju, terus ada di wajah, di kulit, dan sangat mudah untuk dijumpai. Dan sekitar 30% manusia itu tuh punya si bakteri ini di dalam tubuhnya. Ada di saluran pencernaan, ada di saluran pernafasan, dan sebagainya itu. Nah, kemudian karakteristiknya si bakteri ini apa sih? Nah, si bakteri ini tuh berbentuk bulat dengan warna yang bervariasi, dari yang abu-abu tua, terus juga ada yang hingga kekuningan emas gitu. Dan si dia berbentuk 0,7 sampai 1,2 mikrometer. Dan dia berbentuk secara koloni dan tidak teratur bentuknya. Nah, untuk perkembangbiakannya seperti apa sih si bakteri Staphylococcus aureus ini? Nah, si bakteri ini itu mudah
untuk berkembang biak di suhu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Itu adalah suhunya. Nah, sementara untuk suhu yang benar-benar optimal itu adalah di suhu kamar, yaitu di suhu 20 derajat sampai 35. Itu adalah suhu dia bisa bereproduksi dengan nyaman dan dengan pH sebesar 7,0 sampai 7,5. Nah, dari bakteri Staphylococcus aureus ini penyakit apa sih yang bisa disebabkan? Sebenarnya dia itu seperti yang saya di pengertian umum tadi, bahwa dia ini ada di mana-mana sebenarnya. Dia itu tidak apa-apa. Tapi ada beberapa kasus dia itu bisa menginfeksi manusia. Karena apa? Mungkin dia bisa masuk melewati luka. Terus ada kontak dari luka, terus ya seperti itu. Dan penyakitnya itu apa aja? Nah, saya ambil contoh dua besar ini, yaitu keracunan makanan dan infeksi kulit. Keracunan makanan dia bisa masuk melalui mulut, sementara untuk infeksi kulit dia masuknya melewati luka, ataupun bisa dari gesekan, bisa dari robekan dan sebagainya. Kemudian ada pencegahannya nih. Nah, gimana sih cara kita buat mencegah dari si Staphylococcus aureus ini? Sementara kan dia kan ada di mana-mana tuh. Nah, gimana cara mencegahnya? Lah, berarti kita harus itu menjaga kebersihan. Seperti apa? Yang mencuci tangan. Terus juga kalau misalnya ada luka, itu ditutup dengan perban. Dan kemudian ada juga menghindari kontak. Jadi kita disarankan buat jangan pakai alat yang sama buat sama beberapa orang gitu. Jadi kita harus punya barang itu sendiri, misalnya handuk, potongan kuku dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, dan ini adalah sekaligus untuk menutup presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dari kami. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk Bu Hartati, untuk teman-teman semua yang sudah melihat materi ini. Dan kalau ada salah, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.